A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbul arbab wa musabbibul asbab wa khaliqi khalqihi min turab. Subhana man khad'a li 'azamatihi jami'un riqab, ghafiruz zambi wa qabilut taubi syadidul iqab. La ilaha illallah alaihi tawakkalna wa ilaihi ma'ab. Alhamdulillah kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pengatur alam semesta, Tuhan yang menjadi sebab dari segala sebab, Tuhan yang telah menciptakan kita semua makhluknya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala di mana semua makhluk tunduk dan patuh kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala sang pemilik ampunan, Maha penerima taubat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hukuman yang sangat berat sekali. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah kita menyerahkan semua urusan kita dan kepadanya lah semua kita nanti akan dikembalikan. Summa salatu wassalam ala qudwatina wa aswatina habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man saffa aqdamahu ala tariqi da'watihi ila yaumil ma'ad. Tentu kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada panutan dan teladan kita, kekasih kita, Nabi kita, serta Rasul kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana kita juga senantiasa mendoakan semua keluarganya Rasulullah, keturunannya, para sahabatnya, dan siapapun para pengikutnya sampai nanti hari kiamat. Semoga kerinduan kita hari ini kepada Rasulullah suatu saat akan terobati karena kita nanti dapat berkumpul bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwat, ikhwah, ikhwan wa akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum semuanya? Kabar antuna semuanya? Tentu kami di sini sangat mendoakan kebaikan buat antum dan antuna semuanya dimanapun antum dan antuna berada. Ya, kita hari ini dalam situasi yang tidak nyaman, tidak baik, tetapi walaupun demikian kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya mungkin kita bertemu dalam pertemuan likok-likok tarbawi kita, tapi hari ini berubah pertemuannya melalui online. Yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan hari ini tentunya menjadi amal ibadah kita yang memperberat timbangan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwan dan akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaderisasi mengamanahkan kepada kami untuk hari ini menyampaikan bagaimana sikap kita sebagai seorang kader dakwah, sebagai seorang dai ketika kita berhadapan dengan kondisi hari ini, khususnya sedang mewabah COVID-19 ya, atau yang dikenal dengan virus corona. Kalau yang dalam bahasa Arab, saya membahasakannya dengan kaifa nata'amal ma'al waba COVID-19. Ya. Tentu ikhwati wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi saya singgung, pensikapan kita hari ini adalah pensikapan kita sebagaimana seorang dai, kad-dai. Ya, karena senantiasa disampaikan bahwa kita semuanya yang tergabung dalam keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini semuanya adalah para dai. Sebelum apapun yang melekat dalam diri kita, ya, sebelum apapun yang kita dapat dalam kehidupan kita, apakah jabatan kita sebagai kepala daerah kah, sebagai
anggota legislatif kah, sebagai mungkin di masyarakat dokter kah, ya, sebagai orang biasa kah, pedagang kah, ya. Terlepas dari itu semuanya, satu hal yang sudah melekat bagi kita, bagi keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera ini, nahnu du'at qabla kulli syai'. Bahwa kita ini adalah para da'inya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hari ini yang diminta kepada kita sebagai dai, yang hari ini kita diuji oleh Allah dengan adanya wabah, ya, adanya penyakit menular, virus corona ini, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita hadirkan dalam kehidupan kita. Ikhwan akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dai itu yang sebagaimana juga kita temukan materi-materi dalam pertemuan-pertemuan Liqa' Tarbawi kita, bahwa tujuan kita itu adalah menjadikan kita itu orang yang salihun li nafsihi wa salihun li ghairihi, atau yang bahasa lain dikatakan soleh dan musleh. Orang yang soleh buat dirinya pribadi, juga bersamaan dengan itu orang yang soleh ya buat orang yang ada di sekitarnya, buat masyarakatnya. Nah, dai dalam persepsi seperti inilah yang kita ingin sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita sadar sekali bahwa ketika kita mengatakan amantu billah, jangankan menjadi seorang dai, ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, kita seorang yang beriman saja ketika kita mengatakan ya Allah, aku beriman kepadamu ya Allah, maka sunnatullah yang berlaku kepada kita, hidup kita itu tidak lepas dari yang namanya ujian. Adanya ibtila, ya. Itu merupakan sunnatullah. Karena memang demikianlah yang Allah sampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca dalam surat Al-Ankabut ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sadaqallahul azim. Alif lam mim, hanya Allah yang tahu maksudnya. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah seorang manusia mengira ketika dia mengatakan ya Allah, aku sudah beriman, kemudian tidak datang, tidak ada ujian kepadanya? Kata Allah, tidak. Wa laqad fatanna allazina min qablihim. Orang-orang terdahulu itu sudah kami datangkan ujian, pasti akan kami berikan ujian. Tujuannya apa? Fala ya'lamannallahu allazina shadaqu, sehingga tahu jelas siapa yang sungguh-sungguh, wala ya'lamannal kazibin, dan siapa yang pura-pura berdusta dia. Nah, siapapun kita, ketika kita mengatakan beriman, apalagi seorang dai, maka kehidupan kita, ujian itu akan silih berganti hadir dalam kehidupan kita. Itu sunnatullah, adalah suatu hal yang sangat biasa sekali. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup kita ini akan kita temukan, ya, misalkan firman Allah yang berkaitan dengan dalam surat Al-Muluk, ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati hidup itu juga ujian dari Allah untuk menguji siapa di antara kita yang amalnya paling ihsan, paling baik. Ya. Bahkan juga harta, ya kan, keluarga, keturunan, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kamu pasti, kata Allah, akan diuji dengan rasa takut, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, mungkin ada sakit, ada yang meninggal. Ya, itu ujian-ujian yang silih berganti hadir dalam kehidupan kita. Baik dan buruk, susah, senang, ya, dapat jabatan, dapat harta, tidak punya harta, tidak punya jabatan, pensiun, itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 begitu Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Pasti kami uji kamu itu dengan yang sifatnya syar, enggak enak. Wal khair juga dengan yang baik-baik, yang enak. Itu pasti.
wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Nah, bahkan semua yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini itu adalah merupakan ujian yang senantiasa hadir. Ya, dalam surat Al-Kahfi yang setiap malam Jumat kita baca atau setiap hari Jumat kita baca, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan yang ada di permukaan bumi ini sebagai perhiasan. Tujuannya apa? Linabluwahum, untuk menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka itu yang betul-betul amalnya paling ihsan. Nah, kesimpulannya ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, ujian, ya, bala, fitnah, ya, itu akan senantiasa beruntun hadir dalam kehidupan kita. Nah, kita sebagai orang yang beriman harus mawas diri, senantiasa hadir perasaan bahwa ujian Allah itu tidak akan pernah lekang dalam kehidupan kita. Kita itu tidak akan pernah merasa aman, dan nggak boleh. Ada orang beriman merasa aman dari fitnah ujian yang Allah berikan, itu nggak boleh. Karena siapa yang merasa aman dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala bisa dipastikan itu adalah orang-orang yang merugi. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa bahwa aman dari ujian, ya, aman dari cobaan, kecuali orang itu, kata Allah, khasirun, orang-orang yang merugi. Nah, apalagi kita seorang dai, maka hadir dalam diri kita ujian Allah itu akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Ikhwati wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar betul, paham betul bahwa yang mendatangkan ujian kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepada Dialah, hanya kepada Allah lah kita bermohon supaya kita itu dikuatkan. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya, hanya kepada Allah kita serahkan. Termasuk ujian yang hari ini Allah berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang langsung masuk dalam status apakah ODP atau PDP, atau mungkin keluarganya ada yang positif, ya. Atau mungkin fisiknya tidak kena, tetapi terdampak ekonomi, susah mencari nafkah, ya. Nah, ikhwati fillah dirahmati oleh Allah, ya, untuk bisa kita itu eksis, untuk bisa kita survive terhadap keadaan seperti ini, kembalilah kepada Allah. Karena ujian itu datang dari Allah, hanya kepada Allah lah kita memohon supaya kita itu dikuatkan. Dalam bentuk pertama tentu adalah doa-doa kita. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang kita hadapi hari ini, musibah yang kita hadapi hari ini bukanlah sifatnya sudfatan, tiba-tiba, tidak. Semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah tercatat di Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hadid ayat 22 demikian Allah Subhanahu wa taala katakan, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bahwa musibah apapun yang terjadi di permukaan bumi ini yang menimpa dirimu, kecuali semuanya musibah itu fi kitab, sudah Allah tetapkan, sudah Allah catatkan dalam catatan kitab Lauhil Mahfuz, sebelum dia terjadi sudah ada. Bagi Allah itu sangat mudah sekali. Nah, ikhwati fillah dirahmati oleh Allah, artinya bahwa menguatkan keimanan kita, bahwa semua yang hari ini terjadi
atas hikmah Allah, atas kehendak Allah, atas keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti di belakangnya itu adalah kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman dalam menjalani hidupnya ini, ya ikhwati fillah dan akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orangnya itu senantiasa mawas diri, senantiasa hati-hati, karena ujian Allah di hadapannya begitu sangat banyak sekali. Banyak sekali. Jangan pernah menyangka bahwa kita yang mungkin diuji oleh kita yang hidupnya memiliki banyak nikmat tidak sedang diuji oleh Allah. Tidak, nikmat itu ujian dari Allah. Orang yang mungkin susah mencari nafkah, dia juga diuji oleh Allah dengan masalah nafkah itu. Allah Maha tahu mana yang terbaik buat kita. Yang terpenting bagi kita adalah menjalaninya itu harus penuh dengan hati-hati. Hidup ini itu intinya ikhwati fillah, berhati-hati. Ya, kita pernah mendengar bagaimana riwayat Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab itu bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab ya, tentang takwa. Apa kata Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab? Dia katakan, "Ya Ubay, amma salakta tariqan zata syaukin." Baik, kamu pernah nggak melewati sebuah jalan? Di jalan itu kamu lihat banyak durinya. Dia mengatakan, bala. Iya, pernah. Fama amilta. Kata Umar bertanya, nah ketika kamu melewati jalan yang penuh dengan banyak duri itu, apa yang kamu lakukan? Nah, Ubay mengatakan, syammartu wajtahattu. Ya, aku berhati-hati, bersungguh-sungguh, teliti sekali dalam melewati jalan itu. Nah, kata Umar, fazalika taqwa. Demikianlah sebenarnya hakikat takwa. Nah, artinya bahwa kita orang yang beriman, kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani hidup kita ini harus penuh dengan ketelitian, harus penuh dengan hati-hati, karena kita sadar bahwa ya, ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Di antaranya hari ini yang sedang kita hadapi. Nah, kita tidak ingin seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bagaimana sikap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ujian-ujian atau mungkin terhadap bala atau terhadap azab yang ditimpakan kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf dalam surat Al-Mu'minun, ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 76. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad akhadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Al-Mu'minun ayat 76. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami timpakan kepada mereka azab. Kami berikan kepada mereka itu masalah, kesusahan, penyakit, penderitaan, azab kami timpakan kepada mereka. Tapi ternyata datang azab itu, famastakanu li rabbihim. Hati mereka itu tidak ada tersentuh sedikit pun. Tidak ada menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tenang-tenang saja. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Yang bermain selalu logika-logika. Mengatakan bahwa ini adalah fenomena alam, ini adalah kejadian yang siklusnya selalu berulang, dan seterusnya. Ini adalah faktor ini, itu, dan lainnya. Tidak ada menambah sedikit pun rasa takut, semakin mendekat kepada Allah. Wa ma yatadarra'un, enggak pernah ngangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yazubillah. Ikhwati fillah wa akhwati fillah, jangan sampai kita seperti itu. Ya, coba kita renungkanlah hari ini dengan sudah beberapa hari kita ini stay at home ini. Ya. Apa yang lahir dalam hati kita, dalam perasaan kita? Apakah ada istiqanah kepada Allah? Ya, berupaya untuk mencari ketenangan kepada Allah, ya, mengembalikan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah, introspeksi diri atas segala hal yang selama ini kita lakukan. Adakah itu sudah kita lakukan, ikhwati fillah? Adakah kita sudah angkat tangan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan kondisi yang hari ini yang menimpa kita? Kalau itu sudah kita lakukan, alhamdulillah, berarti kita terlepas dari
sikap, sifat orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir ketika Allah turunkan azab kepada mereka. Nah, ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat yakin sekali bahwa di belakang kondisi yang hari ini kita sebut dengan mungkin bala ya atau mungkin azab, ya, ujianlah buat kita. Itu pasti tersimpan banyak hikmah, banyak kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Orang-orang Arab mengatakan dalam pepatah mereka, asyadaidu tuzhiru ma'adinar rijal. Asyadaidu tuzhiru ma'adinur rijal. Bahwa kondisi krisis, kondisi berat, kondisi nggak enak, itu biasanya akan melahirkan jiwa-jiwa para petarung, ya, jiwa-jiwa para pahlawan, jiwa-jiwa rijal. Ya. Karena memang biasanya para rijal itu lahir bukan dari kondisi yang bertaburan dengan bunga, kondisi yang nyaman, tidak. Tetapi dibentuk dari kondisi yang memang penuh dengan kesulitan. Mereka bersungguh-sungguh, mereka kerahkan kemampuan mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lahirlah pemimpin-pemimpin yang baik. Maka sebenarnya ikhwati fillah wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, kita itu tidak boleh menyalahkan zaman yang rusak. Tidak boleh menyalahkan kondisi yang krisis, itu tidak boleh. Bahkan sesungguhnya kita harus berterima kasih kepada krisis yang hadir kepada kita. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas kondisi yang ada. Karena biasanya juga di samping membentuk pribadi-pribadi yang tangguh, para rijal, sebenarnya juga bagi masyarakat, ya bagi kita ketika Allah hadirkan kondisi yang berat, tidak nyaman itu sebetulnya membuka hakikat siapa jati diri orang yang di sekitar kita itu siapa sebetulnya. Ya, kita punya guyon biasanya, kalau mau tahu karakter pribadi teman Anda, lihat dari kondisi ketika dia serius dalam sebuah permainan. Biasanya dalam sebuah permainan, nah itu nampak karakter pribadi seseorang. Biasanya itu seperti itu. Misalkan saya yang suka bermain bola, ya ketika kita bermain bola serius, sungguh-sungguh, nah itu nampak. Ada yang suka main sikut, suka jegal, itu nampak dari sebuah permainan itu muncul dia sifat-sifat itu muncul, spontanitas, ya. Kondisi pada waktu itu lelah, ya kan, berkeringat, capek, pikiran konsentrasi untuk mengejar bola, menendang bola, sehingga muncul itu kondisi sifat-sifat yang aslinya seperti itu. Nah, biasanya begitulah manusia itu ketika dia tertekan, ketika dia kehidupannya dalam keadaan sulit, dalam keadaan krisis, nah terbukalah jati dirinya sebetulnya siapa. Makanya kita akan ketahui ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya seorang pemimpin, pemimpin ini layak jadi pemimpin ya atau sebenarnya dia hanya cocok sebagai rakyat biasa. Itu ketika ada ujian yang berat Allah berikan. Nilainya itu kita bisa ukur. Apakah ini layak menjadi pemimpin sebuah negara atau jangan-jangan cocoknya hanya sebuah kepala desa saja. Itu lahir, ya, akan nampak ikhwati fillah. Makanya kita berterima kasih sebetulnya kepada kondisi krisis, ya, karena sebetulnya itu akan membuka jati diri banyak orang yang ada di sekitar kita, juga termasuk diri kita. Bagaimana sebetulnya kita ketika kita berada dalam tekanan, berada dalam kesulitan, apakah kita tetap menjadi hamba Allah yang melekatlah dalam diri kita bahwa kita ini adalah seorang dai yang tugasnya itu adalah salihun li nafsihi juga salihun li ghairihi, itu akan nampak ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah ya dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita juga sering menyampaikan, mereka mengatakan bahwa minal asbab fi ta'akhurin nasri, ada sebab-sebab kenapa kemenangan itu Allah berikan kepada kita tidak cepat, Allah tunda. Dari sekian banyak sebab, itu diantaranya dikatakan bahwa boleh jadi hari ini itu belum jelas di pandangan umat, dalam benak umat,
Mana yang ahlul haqqi dan mana yang ahlul batil. Itu belum jelas. Sehingga Allah hadirkan kepada kita sebuah kondisi, yang kondisi ini kemudian nampak. Yang betul-betul ahlul haqqi, yang betul-betul ahlul batil, itu makin nampak, makin jelas. Itu diuji dengan situasi, dengan keadaan dan kondisi. Nah, makanya Allah tunda. Ya, Allah tunda karena khawatirnya ya kalau diberikan segera oleh Allah Subhanahu wa taala kejayaan, sementara di benak umat itu belum jelas ahlul batil, ahlul haqqi, ya. Orang-orang yang memang memperjuangkan sungguh-sungguh kepentingan umat, kepentingan maslahat umat, atau memperjuangkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, itu belum jelas dalam benak umat, itu dia. Itu biasanya kemenangan itu tidak murni nanti kemenangan milik al-haq. Masih bercampur baur dia. Maka Allah tunda kehadirannya. Nah, ikhwati fillah, makanya di sini ikhwati fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ya, jadi kalau kita katakan bahwa kemenangan yang akan Allah berikan kepada kita itu adalah merupakan akumulasi sebuah kumpulan perjuangan panjang ya. Sehingga dari akumulasi kumpulan perjuangan panjang itu di masyarakat itu akhirnya kemudian menyimpulkan bahwa mereka inilah memang yang layak untuk memimpin, layak untuk menerima kemenangan itu. Contohnya begini, ikhwan akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ya hadis yang wajib kita hafal dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Di situ ada salah satu hadis, potongan hadisnya mengatakan, kata Rasulullah SAW, "Alaikum bis-sidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa inna rajula la yazalu yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa." Kamu, kata Rasulullah, harus berperilaku jujur. Kenapa? Sifat jujur ini akan menghantarkan kamu menjadi orang yang baik. Ketika kamu sudah orang baik, akan menghantarkan kamu ke dalam syurganya Allah. Seseorang, dia akan continue membiasakan dalam dirinya bahwa dia adalah seorang yang jujur, hingga akhirnya Allah menetapkan bahwa seseorang ini, hamba ini, itu benar-benar adalah orang yang jujur. Nah, titik poinnya di sini, wa innang rajula la yazalu yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kita berupaya terus-menerus membiasakan diri kita memiliki sifat-sifat, memenuhi asbab-asbab, memenuhi syarat-syarat untuk mendapat kemenangan, sehingga kemudian masyarakat akan mengatakan pantas dia yang menjadi pemimpin, layak memang dia yang menjadi pemimpin. Tentu itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, juga penerimaan dari masyarakat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu dalam menerapkan sesuatu biasanya hakim, amat bijaksana. Ada kausalitas, ada sebab musababnya. Kemenangan itu hadir datang, Allah berikan kepada kita. Banyak hari ini, ya, terkadang ada perasaan kita kader-kader dakwah ini, kita melakukan berbuat baik di suatu daerah. Di situ ada pemeriksaan kesehatan, ada khitan massal, ada baksos, kita isi pengajian, macam-macam. Tapi kemudian ketika hadirlah pilkada, hadirlah pemilu, ternyata suara kita kecil, sedikit. Sehingga terkadang putus sebuah perasaan, ya ngapain lagi kita datang ke situ. Nah, ikhwatifin dirahmati oleh Allah, kita lupa bahwa sebetulnya kemenangan itu akan hadir, ya. Mereka akan percaya kepada kita setelah akumulatif, bahwa kita ini orang yang apapun keadaannya, apapun kondisinya, bahwa kita adalah orang yang peduli kepada mereka. Ya. Boleh jadi belum tertanam dalam mindset berpikir mereka bahwa kita ini adalah orang, atau belum teruji oleh mereka bahwa kita ini memang orang yang apapun yang keadaannya terjadi, kita akan terus menjadi orang yang peduli dengan keadaan mereka. Mereka memerlukan waktu, memerlukan masa untuk supaya itu tertanam dalam pikiran mereka.
Nah, makanya boleh jadi proses itu memerlukan waktu sampai mungkin ya ada yang 3 kali pemilu, ada yang 4 kali pemilu, ada yang 5 kali pemilu. Nah, selama 5 kali pemilu ini kita terus buktikan kepada mereka bahwa kita adalah orang yang punya karakter, peduli terhadap musibah, peduli terhadap orang yang memerlukan bantuan, peduli terhadap bencana. Kita orang yang setia kawan. Bolak-balik mungkin ya kita kawan sejawat kita mengkhianati, tapi kita tidak pernah berkhianat. Kalau ngikutin emosi mungkin kita akan katakan udah kita ceng aja. Jadi pelajaran buat kita tidak lagi seperti itu. Sudah kita pun mungkin ada keinginan ingin melakukan balas dendam dengan yang sama. Kita kecewa dan seterusnya. Tidak, akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Yakinlah bahwa tidak ada perbuat kebaikan kita itu yang sia-sia. Akidah kita mengatakan bahwa mayakmal misqala dzarratin khairan yarah. Itu catatan buat kehidupan hari akhirat. Kemenangan di dunia juga memang perlu momen, tapi momen ini ya itu adalah merupakan kumpulan rangkaian peristiwa yang ketika nanti diakumulatifkan di akhirnya semua orang akan mengatakan selama ini dia adalah orang yang peduli, proses waktunya sudah lama. Mudah-mudahan masa itu akan hadir ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Wallahu alam bisawab. Saya melihat bahwa kondisi kita hari ini, ini kan kondisi kita belum bisa diprediksi. Wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini akan berakhirnya kapan? Ya, ini kita belum bisa memprediksikannya. Berakhirnya kapan? Ini kita belum bisa memprediksikannya. Nah, sehingga artinya bahwa Allah berikan kesempatan hari ini kepada kita. Ya, boleh jadi ini waktunya panjang, ujian berat Allah berikan kepada kita semuanya, kepada masyarakat. Tetapi dalam ujian panjang ini, disinilah teruji, ikhwati fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa-siapa yang memang dia itu benar-benar yang dilakukan selama ini itu bukan karena momen pilkada saja, bukan karena momen pileg saja, bukan karena momen pilpres saja, tetapi memang jati dirinya dia adalah orang yang peduli. Jati dirinya dia adalah orang yang berkhidmat. Jati dirinya adalah orang yang care terhadap keadaan di sekitarnya. Itu yang kita inginkan. Nah, ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah memang kita baru saja melihat bagaimana pemilihan ya, di DPRD DKI. Ya, di situ ada 2 calon untuk menjadi wakil DKI. Kita lihat bahwa dalam kesempatan kali ini takdir Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada ustadz kita, kepada ikhwah kita amanah untuk menjadi wakil gubernur ya. Mungkin ada perasaan kecewa gitu ya kan. Tetapi ikhwati fillah sekali lagi ya, boleh jadi perlu masa perjuangan kita ya. Orang-orang ya belum merasa yakin ya akan kemenangan itu memang layak diberikan kepada kita, jabatan itu layak diberikan kepada kita. Ya, akan ada momennya, akan ada saatnya, ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah ada ikhwah kita, ketua DPW di Banten tadi itu mengatakan ya dalam momen pilkada yang sebentar lagi dekat di 2020 ini ada momen pilkada. Jadi mereka itu sembari melakukan survei terhadap calon-calon kepala daerah yang ada di Banten, mereka juga melakukan survei terhadap partai-partai. Ternyata alhamdulillah itu raihan PKS itu sekarang hari ini di Banten ya, itu sudah mengalahkan yang hari ini kalau di DKI dia mengalahkan kita menjadi wakil. Allahu Akbar. Ya karena betapa banyak tokoh-tokoh yang kecewa karena kumpulan-kumpulan ya yang selama ini terjadi kita apapun yang mereka lakukan ada pengkhianatan kah ada sesuatu yang tidak ditepati kepada kita tapi kita tetap konsekuen ya setia kawan kita tunjukkan kita itu orangnya komitmen terhadap janji atau kontrak-kontrak politik. Nah ternyata itu bagi mereka ya, mereka sangat sangat semangat sekali, sangat simpatik sekali mendukung kita dan memperjuangkan kita. Itu hari ini sudah mulai nampak ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini kesempatan ini akan ya, saya yakin di tempat-tempat yang lain juga sama.
Ayo sama-sama kita terus gulirkan semangat ini ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah ya. Semangat untuk kita itu apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita terus menjadi orang-orang yang mengedepankan kebaikan bukan karena momen-momen tertentu ya, tetapi memang inilah jati diri kita. Inilah Islam yang selama ini kita yakini dan kita fahami, meminta kepada kita menjadi orang-orang yang menjadi orang yang setia kawan, menjadi orang yang peduli dengan keadaan, ya, menjadi orang yang perhatian dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Karenanya ikhwati fillah wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi berat saya sangat paham ya bahwa banyak di antara kita yang hari ini terdampak secara ekonomi. Tetapi ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, kita berupaya di struktur yang membangun kebersamaan. Ya alhamdulillah kalau di DPW itu sudah kita ada Satgas COVID-19 ini ya, eh, yang kemudian juga di DPD-DPD di daerah-daerah juga sudah ada instruksi presiden kita berkaitan dengan Satgas ini. Kerjanya pertama tentu adalah ikut membantu pemerintah, ikut membantu daerah kita, ya, membantu terutama para tenaga medis yang mereka ini adalah orang yang paling terdepan di dalam berupaya menyelesaikan atau menangani masalah COVID-19 ini. Ya, kita sadar, kita tahu hari ini bahwa para medis itu sangat kekurangan alat pelindung diri. Nah, makanya kita diminta oleh presiden kita untuk membantu mereka. Baik itu dalam bentuk pakaiannya, maskernya, dan seterusnya. Kemudian juga kita terus berkhidmat, jangan melupakan bahwa masyarakat di sekitar kita, keluarga besar PKS ini, ya, itu juga menjadi prioritas perhatian kita. Galanglah sunduk ta'awun, ya, ya, kebersamaan. Insya Allah walaupun sulit kita sudah terbiasa ya mengajarkan bahwa wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan terus menolong kita selama kita ini memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita. Jadi insya Allah kalau kita hari ini walaupun kita susah tapi kita berikan bantuan, kita mudahkan orang lain, insya Allah bukan hanya orang lain itu saja yang merasakan kemudahan atas urusan-urusannya, tapi juga kita sendiri akan ada solusi yang Allah berikan kepada kita atas masalah-masalah kita. Karena itu janjinya Rasulullah, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan tolong hamba. Allah yang akan tolong hamba ketika hamba itu nolong saudara-saudaranya. Ayo kita senasib sepenanggungan lah kita rasakan kondisi-kondisi saudara kita. Kita lihat bagaimana binaan-binaan kita coba tanya melalui WA, kita telepon mereka, apa kabar antum, bagaimana keadaannya, ya. Masih ada yang bisa dimasak tidak? Coba kita tanya, kita perhatikan. Karena kita sangat paham, ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara kita ini, ikhwah akhwat kita ini orang-orang yang sangat iffah, ya. Malu mereka menceritakan kondisi mereka sebenarnya ya, tetapi sebenarnya ya kalau kita amati ya kita tanya baik-baik ya itu akan ketahuan. Makanya kita sama-sama kita galakkan sunduk tahun kemarin alhamdulillah presiden kita ketika kita sampaikan bahwa di Sumatera Utara sudah mulai mengadakan pembagian sunduk tahun itu ya, ada pembagian sembako ya kepada kader, kepada simpatisan masyarakat. Presiden kita sangat mengapresiasi sekali, apalagi kemarin jumlahnya kita sebutkan itu sangat besar sekali mulai dari DPD Medan dan DPD-DPD yang lainnya. Nah, ikhwan akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan hadis Rasulullah SAW, hadis sahih yang sering kita dengar, bahkan mungkin menjadi tembang nasyid kita. Bada al-Islam ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada. Awal Islam itu penuh dengan keterasingan. Dan Islam juga nanti akan menjadi suatu yang asing. Qila, sahabat ada yang bertanya pada waktu itu. Ya Rasulullah, wa manil ghuraba.
Siapa orang-orang yang ghuraba itu ya Rasul? Orang-orang yang asing itu ya Rasulullah. Ya, kalau kita lihat riwayat-riwayatnya itu banyak sekali definisi-definisi yang meriwayatkan dari hadis-hadis itu siapa yang dimaksud dengan orang-orang asing itu. Tapi ada satu hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah ketika ditanya, "Qila manil ghuraba ya Rasulullah?" Ya, siapa orang-orang ghuraba itu ya Rasulullah? Kata Rasul SAW, allazina yuslihuna ma afsadan nas ba'di min sunnati. Sekali lagi, allazina yuslihuna ma afsadan nas ba'di min sunnati. Adalah orang-orang yang mereka ini, ada orang lain melakukan kerusakan, tapi orang ini memperbaikinya terus. Ada orang sibuk melakukan kerusakan, tapi juga dia sibuk melakukan perbaikan. Dia memperbaikin terus. Nah, orang-orang inilah pada zaman itu yang dianggap asing. Ya. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing yang seperti ini. Jadi asing bukan dari sisi tampilan pakaiannya, bukan dari eksklusifnya, ya, bukan dari bahasanya gitu. Tidak, tetapi adalah karena dia ini orang yang concern. Setiap kali ada orang yang melakukan kerusakan, dia yang memperbaikinya. Setiap kali ada orang melakukan kerusakan, dia yang melakukan memperbaikinya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Rasul dalam hadisnya ini adalah kita hari ini. Karena memang kita lihat ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya banyak yang tidak peduli dengan keadaan bangsa dan negara, banyak yang mencari kepentingan pribadi. Ayo kita tampil melakukan perbaikan, niatnya lillahi taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti diterima oleh Allah, juga diterima oleh masyarakat kita, sehingga kemudian yang namanya an-nasr, kemenangan, kejayaan itu akan Allah berikan kepada kita. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Nggak ada? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan, khususnya sebagai orang yang hari ini diamanahi untuk menjadi ketua DPW. Sangat yakin anak ini memiliki banyak keterbatasan ya di dalam memenuhi hak-hak antum dan antuna semuanya. Karena mohon maaf setulus-tulusnya ya atas kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Juga mohon doa dari antum dan antuna semuanya bahwa hari ini banyak sekali amanah yang harus kita jalankan dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabatan, keistiqomahan, kita semuanya wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja, mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.